Kegiatan seperti ini sudah menjadi rutinitas tiap pagi di rumah Satya. Ibu 5 anak ini sudah nampak sibuk di dapur. Sementara si bungsu, Dede Irma, tengah bersiap diri untuk berangkat sekolah. Dari kelima anaknya, hanya Dedelah satu-satunya anak yang melanjutkan sekolah hingga ke bangku SMP. Boleh berangkat sekolah lagi ya? Maaf ya, kena di jalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lahir di tengah keluarga dengan himpitan ekonomi, telah menjadikan Dede tumbuh menjadi anak yang cerdik dalam mencari peluang untuk bisa menghasilkan uang. Ia sadar betul, keuangan orang tuanya serba pas-pasan sehingga tak mungkin memberinya uang jajan berlebih. Setiap hari sebelum berangkat ke sekolah, remaja yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP ini lantas menyempatkan diri mengambil cilok ke rumah salah seorang tetangganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badenya lak cilok. Deh, cilokna 15 ribuan ya. Ya. Camilan yang terbuat dari ikan ini nantinya akan ia jual pada teman-temannya di sekolah. Untungnya memang tak seberapa, tapi cukup lumayan untuk sekedar jajan atau ia tabung untuk membeli keperluan sekolah. Dede teh nyandakan cilok ke sekolahan anu batur eta non kenging upah sok paling ge tina 10.000 eta 2.000 upahna gitu. Kadang-kadang 10 ribuan gitu nyandakna paling ge. Hidup serba terbatas tak lantas membuat Satya menutup mata hatinya. Selain anak dan suami, ia pun dengan tulus mengurus Komarudin. Sudah 20 tahun terakhir, adik kandungnya ini tak lagi dapat melakukan aktivitas layaknya orang normal. Eta mah bu penyaawatna eta mah masih budak, kering panas. Kadina mah biasa baik gitu, bisa bagawe. Segala ge di ieu kumanehna di lampahan. Pagaweana naon oge barang gering panas sampai kitu. Manehna gering panas. Aju eta ku dokter teh panginten teu di ieu, teu di perios heula. Disuntik bae palih dieu kitu. Komarudin terlahir normal. Namun kini tangan dan kakinya tak lagi dapat digerakkan seperti semula. Dengan kondisinya yang lemah tak berdaya seperti ini, Satya pun berusaha merawat Komarudin sebisa yang ia mampu. Ya, Marudin rek mama sangunanya. Eta bade ka mana kitu? Arek kaburi kadinya arek ngukusan kerupuk. Kade. Upami ibu rek berangkat kana kerupuk kadinya nya mantuan dia ngirisan kerupuk eta sok disadiakeun ku ibu sanguna di dinya. Nya ya Marudina getos tiasa ka mamana. Terletak persis di pinggiran Pantai Binuangan, membuat Kampung Basisir, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Lebak, Banten Selatan ini kaya akan hasil laut. Keberkahan inilah yang lantas dimanfaatkan oleh salah satu kelompok pengolah dan pemasar di Kampung Basisir menjadi olahan kerupuk. Kerupuk cumi salah satunya. Kerupuk seharga Rp5.000 per bungkus ini biasanya dipasarkan di sekitar Lebak, Pandeglang, dan Serang. Usaha dibuat ini dari tahun 2014. Tadinya sih usaha sendiri gitu ya, bikin sendiri. Terus ibu-ibu nelayan di sini kan pada nganggur, makanya kasihan lah buat tambah-tambah mungkin ini ya penghasilan mereka. Jadi buat kelompok supaya mereka itu bisa bekerja pada saya. Untuk membuat kerupuk cumi, bahan baku utamanya tentu saja cumi-cumi. Setelah dicuci bersih, cumi lalu dipotong kecil-kecil dan diambil bagian dagingnya saja. Jika organ lainnya ikut tercampur, maka rasa hasil olahan nantinya akan cenderung pahit.
selanjutnya, potongan daging cumi digiling hingga benar-benar bertekstur halus. Karena daging cumi cukup kenyal, maka memblendernya seperti ini adalah cara yang paling cepat dan mudah. Bawang putih, ketumbar, gula putih, garam, dan penyedap rasa adalah bumbu yang dibutuhkan untuk menambah sedap kerupuk. Semua bumbu ini dihaluskan menjadi satu. Aneka bumbu serta daging cumi yang telah halus kemudian dimasukkan ke dalam tepung kanji atau aci, lalu dicampurkan dengan air mendidih. Selain sebagai pelarut, air mendidih ini juga digunakan untuk menghasilkan adonan dengan tingkat kekenyalan yang pas. Jika semua bahan telah tercampur merata, pengadukan adonan kemudian dilanjutkan lagi dengan tangan. Ya, hal ini memang lazim dilakukan agar dapat memastikan tingkat kekenyalan adonan. Untuk memudahkan proses pencetakan nantinya, adonan selanjutnya dibuat berbentuk panjang lonjong seperti ini. Setelah itu, adonan direbus selama kurang lebih setengah jam sampai menjadi padat. Jika adonan sudah mengambang ke permukaan dan warnanya berubah lebih pekat, artinya adonan sudah matang. Setelah diangkat dan ditiriskan, adonan ini harus didiamkan dulu selama semalam agar teksturnya menjadi lebih padat dan tidak lembek. Untuk membuatnya menjadi kerupuk yang renyah, adonan yang sudah didiamkan semalaman ini kemudian diiris tipis-tipis. Hasil irisan lalu dijemur hingga kering selama sekitar sehari penuh, tergantung dari kondisi matahari. Tahapan terakhir dari proses pembuatan kerupuk cumi adalah penggorengan. Minyak yang digunakan haruslah benar-benar panas agar kerupuk dapat mengembang sempurna dan juga renyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade ngiring bungkusan kerupuk. Sok, mangga cali. Di industri kerupuk inilah tempat Satyah mengais rezeki sehari-hari. Namun karena kondisi fisiknya yang kian melemah, ia kini hanya dipekerjakan sebagai buruh pembungkus saja. Untuk mengemas kerupuk cumi, wanita yang akrab disapa Tiah ini diupah 10 hingga 15 ribu rupiah per hari. Upana kanggo urang kali sekolah atau tercekap bebu dicekap-cekapkeun baik gitu. Cuma gitu dapat kengingna sih sakitu. Meski begitu, Tiah sangat bersyukur. Industri ini masih mau menerimanya bekerja. Apalagi tubuhnya kini memang sudah seringkali tak sanggup bekerja terlalu lama. Ibu Lia, Ha, bade uwi teh heula nya patuanganan tos karao. kunaon kitu? Ieu mahna umat Ieu upahna. Turunnya bunya. langsungnya. Iya sih, dia kan suka sakit-sakitan ya, tapi mungkin buat nambah-nambah biaya dia, jadi katanya pengen kerja di sini, ya udah saya tampung aja supaya kerja di sini. Nggak berat sih, cuman bungkusin karena dia itu kan punya penyakit yang nggak bisa berat-berat, kalau ngolah nggak bisa, makanya saya suruh bungkusin aja, bungkusin kerupuk. Sudah beberapa tahun terakhir, wanita 50 tahun ini memang terkena penyakit MAH yang kronis.
Jika sehari saja tidak mengkonsumsi obat mah, Satiah pun akan merasa kesakitan dan tak mampu beraktivitas. Ya, tanagana tas kuat ya iya nu dirasa iya pandu mah nangis kronis bidan ari iya mah nu dirasa teh iya bae Bu pan mahna parah diperiksa ka bidan ka mana iya gede langsung gen tos parah. Menanti perahu nelayan penangkap ikan menepi di pinggir pantai adalah keseharian Muhtar. Dari sanalah, suami Satiah ini mengharap pekerjaan untuk bisa mendapatkan rupiah. Ya, hari Kapung Kurma desa mengirim ke laut gitu bunya kerja jageneh gitu awak hari nama paling abdi kuling umbah gitu kuling umbah perahu dongkap di laut dikumbah abdi di pasian kantos. Di usia 82 tahun, fisik Muhtar memang sudah tak lagi sebugar dulu. Meski begitu, ia tetap berusaha menjalankan kewajibannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ia tak bisa mengandalkan keempat anak-anaknya yang masing-masing telah berumah tangga, karena keadaan ekonomi mereka juga serba minim. Sebagai buruh pencuci perahu, tak banyak memang upah yang bisa ia peroleh. Itu pun masih tergantung dari banyaknya hasil tangkapan ikan si nelayan selama melaut. Paling 15.000, agengnya 20.000. Pame kengeng seueur ya tabunya, kengeng seueur gitu. Masih anak 35. Ya alhamdulillah gitu Bu, cekapkeun bae gitu, cekap ge. Nah, kumaha tos kaya nabi kieu gitu. Tak pernah sedikit pun Muhtar mengeluh dengan apa yang ia kerjakan ini. Prinsipnya, selama halal dan tubuhnya masih mampu, ia bersedia melakukan pekerjaan apapun. Jika sedang tidak ada perahu untuk dicuci, ia rela bekerja serabutan, asalkan beroleh uang. Untuk ngubah perahu, Bu, abdi sok ngajaring balanak. Kengeng, sok itu nyical 15.000, 10.000, kadang-kadang mah itu aya gitu kang edahar paling. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kah, ayo abi bantuan kacai. Oh, rek mandi. Oh, ayo atuh. Dengan kondisi kaki yang tak lagi sempurna, Komarudin memang terpaksa harus banyak mengharapkan bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan untuk ke kamar mandi saja, ia pun harus dipopong. Atuh, eta mah Bu, sanes kantos-kantos teh sering gitunya. Sering kan jalanna kan gitu nya mahna gitu. Nggengsor. Kadang-kadang kan pamilabuh kahareupan teu tiasa nahan. Komo kaburi gitu, tiasa nahan gitu. Kadang-kadang labuh gitu, blug gitu Bu. Ya orang padieuna sampai darahan gitu, dicai didinya. Jadi atuh kami dipangku, dipandian gitu Bu. Canak deui kalebet, salinan gitu. Keterbatasan fisiknya tak lantas membuat lelaki 45 tahun ini melupakan sang Halik. Ia sadar, selain untuk kewajiban, sembahyang adalah caranya untuk bersyukur atas nikmat hidup dari Sang Ilahi. Dulu Komarudin sempat menjalani kehidupan berumah tangga. Namun setelah musibah sakit yang menimpanya, sang istri justru pergi meninggalkan Komarudin. Kini hanya Satiah sang kakak dan keluarganya lah yang bersedia mengurusnya dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan. Dengan sedikit ilmu yang ia miliki, Komarudin ingin membuat dirinya berguna bagi orang lain. Selama 3 tahun terakhir, ia pun mencoba mengajar anak-anak tetangganya belajar mengaji di rumah sang kakak. Semua itu ia lakukan dengan tulus, tanpa memungut biaya sepeser pun.
Baginya bisa melihat antusiasme mengaji bocah-bocah ini saja sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Meski begitu, ada saja orang tua dari anak-anak didiknya ini yang juga dengan ikhlas memberinya sedikit imbalan untuk kebaikan hati Komarudin. Entos barudak ngarosna. Entos harintos masak ya bae heula urang ngaosnanya. Dan rek wi harwi harintos mah. Sudah lama, Dede menginginkan punya baju seragam sekolah yang baru. Dengan sedikit uang yang ia dapat dari usaha kecil-kecilannya, akhirnya keinginan itu pun berhasil ia wujudkan. Jiwa kemandirian dan kerja keras buah hatinya ini kerap membuat Satya merasa sangat bangga. Kumaha ujianna lancar? Alhamdulillah mak lancar. Ira kenaikan kelasna Juni. tok kumaha didoakeun. Cing naik kelas, ditompoh doakeun emak. Sing sehat, ulah geringan wae. Panjang umur. Gede-gede doakeun mak. Umur panjang umur. Sehat. Di dalam sisa hidupnya, Satya hanya punya sebuah keinginan sederhana, yakni bisa melihat keluarga tercintanya selalu dilingkupi kebahagiaan. Inilah pokok permohonan yang tak pernah luput ia panjatkan dalam setiap sujud dan doanya pada Yang Maha Kuasa. Karena bagi Satya, hanya keluargalah harta yang paling berharga dalam hidupnya. Mudah-mudahan bae secara rehat, yang enggak gede ageng rezekina, panjang umurna, ibunya, penyakitan baik ieu. Hayang mah sehat deui, hayang nempo si Dede sakola lulus, gaduh padamelan gitu Dede.